kita itu cukup banyak dari segi klien, jadinya banyak yang nggak ke-handle karena setiap klien itu kita handle dengan personalize. Yang ketiga, itu adalah orang itu sering miskom ya, deadline-nya sering miss karena nggak banyak yang update. Pertama update-nya yang tadi ya, connected sama masalah yang pertama, orang nggak update jadinya nggak ada deadline, atau misalnya habis meeting gitu ya, ada revisi, nah itu nggak diupdate, atau misalnya chat di grup WA, habis itu klien ngerevisi desain, itu nggak diupdate gitu ya. Pokoknya setiap pembicaraan, misalnya di internal review, misalnya saya sendiri melihat gitu ya, oh nggak bagus, perlu direvisi, tapi nggak diupdate. Nah jadi ya hal-hal kayak gitu seringkali terjadi, yang mana ngebuat tugas itu jadi nggak terupdate. Oke? Karena orang juga mungkin susah untuk melihat monday.com gitu ya. Soalnya kan kita pakai monday.com ya untuk project management kita. Kalau kan terbiasa pakai Trello, atau kan terbiasa pakai ya untuk aplikasi SAS untuk project management, ya kurang lebih seperti itu. Nah masalah yang kedua adalah kita jadi nggak bisa dapetin lebih banyak brand karena tugas-tugas yang repetitif dan juga personalized tadi gitu ya. Nah kalian bisa pilih salah satu masalah ini untuk kalian buat aplikasinya. Kira-kira aplikasi seperti apa yang akan kalian buat? Mungkin kalau saya bisa tambahin masalah ketiga adalah masalah hiring ya. Hiring ini adalah kita nggak dapat, kita cukup banyak kandidat yang masuk, bisa ratusan, tapi kita cukup sering menghadapin bahwa kualitas kandidat tersebut tidak berkualitas lah, kurang lebih seperti itu ya. Kita mau mencari kandidat-kandidat yang kelas A secara segi skill, kurang lebih seperti itu. Yang biasanya ya mereka sudah kerja di perusahaan lain. Entah gimana kalian menyelesaikan masalahnya dengan aplikasinya kalian, tapi kurang lebih itu 3 masalah yang bisa kalian pilih salah satunya untuk kalian buatin aplikasi. Secara segi flow kurang lebih brand minta Bitawar untuk bantuin. Bitawar bakalan, setelah itu Bitawar akan proses, Bitawar akan riset brandnya, cari data kompetitornya, sales kompetitornya, lihat performa mereka. Habis itu kita bakal buatin beberapa mockup kreatif untuk menjawab masalah mereka tersebut. Habis itu kita akan buatin quotation. Hal-hal seperti itu sih kurang lebih secara segi flow-nya. Dari PR akan menghadapi brand, habis itu PR akan brief ke tim kreatif bakalan brief ke editor bakalan kasih ke PR akan present ke brand. Workflow perusahaannya kurang lebih seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin dari aku Mas, kalau biasanya untuk yang update Monday itu setiap individu atau ada kayak team lead-nya ya Mas ya? Seharusnya itu semuanya based on individu, seharusnya. Karena setiap project, misalnya sebagai contoh Unilever, misalnya contohnya Oreo. Nah, misalnya Oreo ini akan ada PIC-nya yang nge-lead project Oreo. Tapi di dalam tugasnya Oreo itu akan ada kolega-kolega yang berkontribut. Nah, kolega-kolega ini itu biasanya nggak update. Dia nggak peduli. Tapi kalau seandainya project tersebut miss, ya pastinya yang akan dibebankan adalah PIC. Jadi ya biasanya karena PIC-nya takut disalahkan, jadi PIC-nya yang mengupdate. Padahal seharusnya koleganya dapat ya, itu masalahnya. Ya, noted Mas. Jika tidak ada yang mau ditanyakan, kita kasih waktu 10 menit untuk kalian bisa pilih, untuk bisa kalian bangun websitenya. Kalian pilih salah satu ataupun kalian bisa buat men-solve dari 3 masalah tersebut.
Cuman dari kita sarankan untuk kalian fokus saja ke satu karena mengingat waktunya cukup singkat ya. Dan ingat ya teman-teman, jadi ini 10 menit ini benar-benar jadi